الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan mengajak kepada kita semuanya agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, tidak sedikit jumlah manusia yang mengaku bahwa dirinya telah beriman kepada Allah. Mereka meyakini akan adanya Allah. Mereka meyakini akan pertolongan Allah. Mereka meyakini akan kekuatan Allah. Dan mereka yakin bahwa Allah itu adalah sang pencipta alam semesta. Namun di samping keyakinannya kepada Allah, mereka masih meyakini hal-hal yang lain, bahwa ada kekuatan yang lain yang bisa menolong kehidupannya, bahwa ada kekuatan yang lain yang bisa menjaga keluarganya, ada kekuatan lain yang bisa melancarkan rezekinya, dan ada kekuatan yang lain yang bisa menyelamatkannya kehidupannya di dunia dan di akhirat. Hal-hal yang semacam inilah merupakan tanda-tanda orang yang telah berkhianat di dalam agama Allah. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, dan tidak sedikit pula jumlah manusia yang mengaku bahwa dirinya adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa secara bahasa artinya takut. Kalaulah kita sudah takut kepada Allah, niscaya semua perintah-perintah Allah akan kita laksanakan dengan baik. Namun ada manusia yang mengaku bahwa dirinya yang paling bertakwa kepada Allah, namun sejatinya dialah orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, tanpa disadari kita telah merasakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Salah satunya yaitu nikmat sehat dan nikmat hidup. Pada hari ini kita sama-sama telah diizinkan oleh Allah, telah dikabulkan doa-doa kita yang telah lalu, bahwa kita berdoa untuk dipanjangkan umur, untuk dapat menghirup udara segar sampai waktu yang kita inginkan, sebagaimana doa kita yang telah lalu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan hari ini itu bukti bahwa Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Namun begitu banyak pula orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang menganggap remeh, orang-orang yang menganggap sepele bulan Sya'ban. Di dalam bulan Rajab sering kita dengar amalan-amalan ibadah
puasa-puasa, kemudian zikir-zikir lainnya yang dilaksanakan di dalam bulan Rajab. Begitu juga dengan bulan Ramadan, tetapi tidak dengan bulan Sya'ban. Lantas kita tidak menghiraukan bulan yang namanya Sya'ban, tetapi ada beberapa hal yang luar biasa, keistimewaannya tidak kalah penting dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, di antara keistimewaan bulan Sya'ban, Allah menurunkan ayat yang menyuruh kepada kita semuanya untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para mufassir sepakat ayat tersebut turunnya di dalam bulan Sya'ban. Kemudian di antara keistimewaan dari bulan Sya'ban yaitu perintah salat, perintah berpuasa yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita berpuasa dan ayat tersebut turunnya di dalam bulan Sya'ban. Yang ketiga, kiblat pertama umat manusia yaitu Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Namun pada bulan Sya'ban Allah turunkan bahwa kiblat umat Islam mulai hari itu sampai pada hari ini yaitu berpindah ke Masjidil Haram. Begitulah salah satu di antara keistimewaan bulan Sya'ban. Masih banyak keistimewaan-keistimewaan yang lainnya selain daripada 3 hal tersebut. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh Allah dengan salah satu malam yang agung. Malam tersebut ialah malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam itu hendaknya kita benar-benar berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, baik dengan cara salat, berzikir, berdoa dan ibadah-ibadah lainnya. Karena pada malam itu Allah akan menyuruh para malaikat mencatat takdir untuk memperbaharui catatan takdir-takdir mereka. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menjelaskan kepada Sayyidah Aisyah bahwa malam nisfu Sya'ban, malam ditulisnya takdir-takdir manusia selama 1 tahun. Dari Aisyah, Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah kamu tahu ada apa dengan malam ini wahai Aisyah? Sayyidah Aisyah kembali bertanya, ada apa di dalamnya wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, di dalamnya ditulis semua anak yang dilahirkan dari keturunan Adam pada tahun ini. Dan pada malam itu ditulis semua orang yang celaka dari keturunan Nabi Adam dan pada tahun itu. Pada malam itu juga diangkat semua amal perbuatan-perbuatan mereka dan pada malam itu pula diturunkan rezeki-rezeki mereka. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, jangan kita sia-siakan malam tersebut dengan membiarkannya lewat begitu saja tanpa ada manfaat dan keberkahan yang kita dapatkan di dalam malam nisfu Sya'ban. Mari sama-sama kita berdoa dan memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosa kita, digampangkan segala urusan-urusan kita, dimudahkan segala keinginan-keinginan dan dicatat sebagai tahun yang berkah bagi kita. Tidak hanya itu, pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluk-makhluknya, kemudian memberikan ampunan kepada mereka kecuali orang yang menyekutukannya dan bermusuh-musuhan dengan saudara-saudaranya. Oleh karena itu mari kita kuatkan iman dan akidah kita kepada Allah dengan tujuan untuk bisa mendapatkan ampunannya. Jangan sampai di antara kita semua ada yang tidak akur, saling bermusuh-musuhan, bahkan ada yang bermusuhan sampai usianya wafat. Sebab Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang-orang tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda yang artinya Allah Subhanahu wa taala melihat semua makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban.
maka dia memberi ampunan pada semua makhluknya kecuali orang-orang syirik dan orang-orang yang saling bermusuh-musuhan. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, selain menjadi catatan takdir selama 1 tahun dan malam ampunan dari Allah kepada semua hambanya yang beriman, malam nisfu Sya'ban juga menjadi malam istimewa bagi umat Nabi Muhammad yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Karena pada malam itu Allah mengangkat umat Nabi yang ada di dalam neraka kemudian dipindahkan ke dalam surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Sayyidah Aisyah, Rasulullah bersabda, "Ruwiya anna an-nabiy kana lisan fi tilka al-lailati fanazala alaihi Jibril faqala inna Allah qad a'taqa minan nar nisfu ummatika." Yang artinya diriwayatkan, sungguh Nabi Muhammad sedang duduk pada malam nisfu Sya'ban, maka datang kepadanya malaikat Jibril. Ia berkata, sungguh Allah telah memerdekakan dari neraka dari separuh umatmu. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita manfaatkan hari-hari di dalam bulan Sya'ban ini agar kita bisa menjadi manusia yang terpilih, menjadi manusia yang ihsan di hadapan Allah, dan manusia yang nantinya akan menjadi penghuni surga-surganya Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika memasuki bulan Rajab, memasuki bulan Sya'ban. Mereka berlomba-lomba, mereka mengisi waktu-waktu hari-harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memasuki bulan Sya'ban dan mengakhiri bulan Sya'ban, kemudian bertemu dengan bulan Ramadan, mereka semuanya tertawa gembira dan ada pula yang menangis haru. Para sahabat yang lain bertanya, "Mengapa kalian tertawa? Mengapa kalian bahagia?" Mereka menjawab, "Doa-doa yang kita panjatkan dulu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ditanya kembali, "Mengapa engkau menangis?" Mereka terharu, pada penghujung bulan Sya'ban masih Allah berikan umur, dan mudah-mudahan mereka kembali diberikan umur untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mari bersama-sama kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan kebiasaan dari para sahabat ketika memasuki bulan Sya'ban, mereka membayar semua hutang-hutang mereka, termasuk hutang-hutang puasa yang telah mereka tinggalkan ketika bulan Ramadan yang telah lalu. Kemudian ketika bulan Sya'ban, mereka sudah bersih dari yang namanya hutang dan siap untuk melaju kepada bulan yang namanya bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.